Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Diputra dengan NIM 205220337. Yang saya hormati Bapak Dr. Heri Firmansyah SH MHum MPA. Kali ini saya akan mengerjakan tugas UTS saya tentang kriminologi. Berikut pemaparannya. Apa itu kriminologi? Kriminologi berasal dari kata crime yang berarti kejahatan dan logos berarti ilmu. Jadi kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial. Tujuan kriminologi secara umum adalah untuk memahami pencegahan dan pengendalian kejahatan agar tercipta ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Secara lebih lengkap, tujuan kriminologi meliputi beberapa aspek. Yang pertama ada memahami penyebab kejahatan, yang kedua ada mencegah dan mengurangi kejahatan, yang ketiga ada mendukung pembentukan dan pembaruan hukum kriminologi, memberikan masukan dalam proses perumusan kebijakan pidana agar hukuman yang dibuat tidak hanya menghukum tetapi juga memperhatikan aspek keadilan dan kemanusiaan. Lalu keempat ada mempelajari perilaku pelaku dan korban. Kriminologi meneliti karakteristik karakter pelaku kejahatan untuk memahami pola perilaku mereka serta mempelajari korban kejahatan. Yang kelima ada menganalisis reaksi masyarakat terhadap kejahatan. Kriminologi menilai bahwa masyarakat, media, dan lembaga hukum bereaksi terhadap kejahatan serta bagaimana reaksi tersebut dalam mengurangi tingkat kriminalitas. Yang keenam ada mendorong keadilan restoratif. Salah satu tujuan modern kriminologi adalah mengedepankan penyelesaian konflik secara damai dan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Masyarakat bukan semata-mata untuk menghukum pelaku. Dengan demikian, kriminologi bukan hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada pemahaman menyeluruh terhadap kejahatan dan upaya menciptakan masyarakat yang aman, adil, dan beradab. Lalu selanjutnya ada sejarah dan perkembangan kriminologi. Kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan, pelaku, korban, serta reaksi masyarakat terhadap kejahatan. Secara historis, kriminologi berawal pada abad ke-18 melalui aliran klasik yang melihat kejahatan sebagai pilihan rasional manusia yang menekankan pentingnya hukuman yang adil untuk mencegah kejahatan. Memasuki abad ke-19 muncul aliran positivis dengan tokoh seperti Lombroso yang berpendapat bahwa kejahatan dipengaruhi oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial. Selanjutnya pada abad ke-20 sehingga sekarang kriminologi berkembang menjadi ilmu yang menggabungkan pendekatan hukum, sosial, dan teknologi untuk memahami penyebab kejahatan serta mencari solusi pencegahannya. Mazhab klasik dalam kriminologi muncul pada abad ke-18 sebagai reaksi terhadap sistem peradilan pidana yang sewenang-wenang, tidak manusiawi, dan tidak rasional. Pada masa itu, mazhab ini menekankan pentingnya keadilan, hukum yang rasional, dan tanggung jawab individu atas kejahatannya. Itu ada mazhab positivis dalam kriminologi abad ke-19 adalah salah satu pendekatan paling awal yang berusaha menjelaskan kejahatan secara ilmiah dan objektif. Dengan mengendalikan pengamatan empiris, data ilmiah, dan penelitian sistematis, mazhab ini muncul sebagai reaksi terhadap mazhab klasik yang melihat kejahatan sebagai hasil dari kehendak bebas. Mazhab modern dalam kriminologi adalah pendekatan yang berkembang sejak abad ke-20 sebagai reaksi terhadap kelemahan mazhab klasik dan positivis, serta sebagai upaya memahami kejahatan secara lebih kompleks. Mazhab modern tidak berdiri sendiri, melainkan mencakup beberapa aliran yang berfokus pada aspek sosial, ekonomi, budaya, psikologis, hingga struktural dalam menjelaskan kejahatan. Perkembangan kriminologi di Indonesia. Di Indonesia, kriminologi mulai berkembang sejak 1970-an dan kini banyak dalam studi tentang korupsi, kekerasan, dan penyimpangan sosial. Lalu selanjutnya ada teori biologis. Teori ini menjelaskan bahwa kejahatan disebabkan oleh faktor bawaan atau biologis seperti gen, struktur otak, atau hormon. Namun teori ini terlalu menyederhanakan kejahatan dan kini dikombinasikan dengan teori sosial dan psikologi. Lalu selanjutnya ada teori psikologis. Teori ini menyoroti aspek kepribadian dan kondisi mental seseorang
menjelaskan struktur kepribadian manusia terdiri dari ID, ego, dan superego. Kejahatan terjadi ketika dorongan ID lebih dominan daripada pengendali moral dan superego. Oleh karena itu, pendidikan karakter dan kesehatan mental berperan besar dalam pencegahan kejahatan. Teori sosiologis memandang bahwa kejahatan disebabkan oleh faktor individu, melainkan merupakan produk dari kondisi dan pengaruh lingkungan sosial. Artinya seseorang melakukan kejahatan karena dorongan atau tekanan dari situasi sosial di sekitarnya, bukan semata-mata karena bawaan lahir atau gangguan mental. Faktor-faktor seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan sosial, lemahnya pengawasan masyarakat, serta di organisasi sosial dianggap sebagai penyebab utama munculnya perilaku kriminal. Dalam lingkungan yang tidak stabil dan penuh tekanan, individu dapat terdorong untuk melakukan tindakan melanggar hukum demi bertahan hidup atau mendapatkan pangkuan sosial. Teori ini menekankan bahwa penanggulangan kejahatan seharusnya difokuskan pada perbaikan kondisi sosial masyarakat seperti menciptakan lapangan kerja, memperkuat pendidikan, memperkuat solidaritas sosial, dan memperbaiki lingkungan tempat tinggal. Bukan hanya menghukum pelaku, teori sosiologis membantu memahami bahwa kejahatan adalah gejala sosial dan pencegahannya harus dilakukan melalui pendekatan sosial dan kebijakan publik yang adil. Lalu selanjutnya ada teori Strain atau Robert Merton. Kejahatan timbul karena adanya ketimpangan antara tujuan sosial seperti kesuksesan dan cara legal untuk mencapainya. Ketika seseorang tidak mampu keberhasilan secara sah, mungkin memilih jalan pintas seperti korupsi dan pencurian. Teori ini menekankan pentingnya keadilan sosial dan pemerataan kesempatan. Lalu selanjutnya ada teori labeling. Seseorang bisa menjadi penjahat bukan karena perbuatannya, tapi melainkan cap negatif yang diberikan masyarakat. Ketika seseorang dicap sebagai pelaku, ia bisa akhirnya benar-benar berperilaku seperti cap yang diberikan tersebut. Teori ini mengingatkan kita agar fokus kepada rehabilitasi, bukan pada stigma. Teori diferensial dikemukakan oleh Bapak Edwin, menjelaskan bahwa perilaku kriminal tidak diwariskan secara biologis, tetapi dipelajari melalui proses interaksi sosial. Menurut teori ini, seseorang menjadi kriminal karena ia sering bergaul dan berinteraksi dengan individu atau kelompok yang memiliki nilai-nilai penyimpangan dari norma sosial yang berperilaku. Dalam proses pergaulan tersebut, individu belajar cara motif dan pembenaran untuk melakukan kejahatan. Misalnya, seseorang yang sering bergaul dengan pengguna atau pengedar narkoba akan mulai menganggap perilaku tersebut wajar dan akhirnya ikut melakukan semakin sering. Seseorang terpapar nilai perilaku kriminal dibanding nilai-nilai moral yang baik, maka semakin besar kemungkinan ia menjadi pelaku kejahatan atau pelaku kriminalitas. Konflik teori dalam kriminologi menyatakan bahwa kejahatan muncul dari konflik dalam masyarakat yang didorong oleh perbedaan kekuasaan dan ekonomi, di mana kelompok dominan menetapkan hukum untuk melindungi kepentingan mereka, sementara ketidaksetaraan menyebabkan kelas bawah melakukan kejahatan untuk bertahan hidup atau mendapatkan keuntungan materi. Teori ini berakar dari karya Karl Marx, memandang masyarakat sebagai arena persaingan dan menganggap kejahatan bukan sebagai tindakan penyimpangan individu, tetapi produk dari struktur sosial yang ketidakadilan. Lalu selanjutnya ada jenis dan faktor kejahatan. Yang pertama itu ada kejahatan terhadap manusia, yaitu penganiayaan dan pembunuhan. Yang kedua itu ada kejahatan terhadap harta benda, yaitu pencurian dan perampokan. Yang ketiga itu ada kejahatan kerah putih, yaitu korupsi dan penipuan korporasi. Yang keempat itu ada cybercrime dan kejahatan transnasional. Lalu selanjutnya ada faktor penyebab kejahatan, yaitu ada dua, internal dan eksternal. Internal itu ada faktor biologis, psikologis, moralitas individu. Lalu yang eksternal ada kemiskinan, lingkungan sosial, media, dan politik. Lalu selanjutnya ada sistem peradilan pidana, yaitu terdiri dari atas 4 pilar, yaitu ada kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Lalu untuk pencegahan kejahatan itu ada primer, sekunder, dan tersier. Kalau primer itu pendidikan moral, penguatan keluarga. Kalau sekunder itu pembinaan remaja beresiko. Tersier itu ada rehabilitasi narapidana. Selanjutnya ada putusan nomor 287 garing pidana khusus
garing 2025 garing PN Mempawah, Kalimantan Barat. Lalu selanjutnya ada analisis putusan. Kasus yang dibahas kali ini adalah perkara tindak pidana narkotika atas nama Febriansyah nomor 287 garing PID sus garing 2025 PN Mempawah. Terdakwa ditangkap dengan barang bukti 0,89 gram sabu dan didakwa pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Narkotika. Polisi menyita barang bukti tersebut disaksikan oleh Ketua RT setempat. Lalu ada dakwaan dan pasal yang dikenakan. Terdakwa didakwa secara alternatif pasal 114 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, menjual, membeli, menjadi perantara, dan sebagainya. Yang kedua ada pasal 112 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1. Lalu selanjutnya ada kronologi singkat. Yang pertama, pada tanggal 16 Januari 2025 terdakwa membeli satu paket sabu dari seseorang bernama Abah di Kampung Beting, Pontianak Timur seharga 300.000. Lalu yang kedua, pada tanggal 27 Januari 2025 pukul 00.30 WIB di belakang rumah saksi Alex, terdakwa ditangkap oleh Satreskrim Narkoba Polres Mempawah. Yang ketiga, saat ditangkap terdakwa membuang satu klip sabu neto 0,89 gram yang disimpan dalam kotak rokok tabako. Lalu selanjutnya polisi menyita barang bukti tersebut disaksikan Ketua RT setempat. Lalu selanjutnya ada pertimbangan hukum hakim. Unsur-unsur pasal 112 ayat 1, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman. Unsur-unsur yang dapat dibuktikan, yang pertama adalah setiap orang, yang kedua terdakwa diakui identitasnya secara sah sebagai subjek hukum, yang ketiga tanpa hak atau melawan hukum, yang keempat ada terdakwa tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang untuk memiliki barang narkotika, yang kelima memiliki narkotika golongan 1 bukan tanaman, yang keenam barang bukti sabu seberat 0,89 gram ditemukan dalam penguasaan terdakwa. Majelis hakim menyatakan semua unsur terpenuhi dan perbuatan terdakwa secara sah melawan hukum. Lalu selanjutnya ada pertimbangan terhadap pembelaan. Terdakwa memohon keringanan dengan alasan yang pertama bersikap sopan di persidangan, yang kedua tidak berbelit-belit, yang ketiga mengakui dan menyesali perbuatannya. Hakim mempertimbangkan permohonan itu hanya sebagai karena perbuatan tidak mendukung program pemerintah pemberantasan narkoba. Hal yang memberatkan yang pertama ada tindakan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika, mengetahui bahwa narkotika adalah zat terlarang namun tetap menggunakannya. Hal yang meringankan yang pertama terdakwa belum pernah dihukum, yang kedua bersikap sopan selama persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya. Lalu selanjutnya ada amar putusan. Yang pertama, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum untuk memiliki barang narkotika golongan 1 bukan tanaman. Selanjutnya menjatuhkan pidana. Yang selanjutnya penjara 4 tahun. Yang selanjutnya denda 800 juta, subsidiar 3 bulan penjara bila tidak dibayar. Selanjutnya ada masa tahanan dikurangi dari pidana yang dijatuhkan. Selanjutnya ada barang bukti. Selanjutnya ada satu klip sabu berat neto 0,89 gram. Dan selanjutnya ada satu kotak rokok tobacco dirampas untuk dimusnahkan. Lalu ada biaya perkaranya sebesar Rp5.000. Lalu selanjutnya ada analisis yuridis. Yang pertama, hakim tepat menerapkan pasal 112 ayat 1 karena terbukti menunjukkan terdakwa hanya memiliki untuk diri sendiri, bukan untuk mengedarkan. Yang kedua ada berat sabu seberat 0,89 gram, termasuk kategori kecil sehingga tidak layak dipidana dengan pasal pengedar, yaitu pasal 114. Yang ketiga ada penerapan pidana 4 tahun, sudah diproporsionalkan dibanding ancaman maksimal 12 tahun. Hakim menegaskan pidana bukan bentuk balas dendam, tetapi pembinaan dan prevensi agar terdakwa tidak mengulanginya lagi. Lalu selanjutnya ada analisis kriminologis. Yang pertama, perilaku terdakwa termasuk penyalahgunaan narkotika individual, bukan sindikat. Yang kedua ada motif ekonominya kecil, penggunaan pribadi menunjukkan ketergantungan sosial dan psikologis. Selanjutnya ada faktor lingkungan.
Akses muda terhadap sabu di Pontianak Timur dan lemahnya pengawasan sosial turut berpengaruh. Selanjutnya, ada hakim seharusnya dapat menambahkan program rehabilitasi sosial atau konseling agar efek jera dan pemulihan berjalan seimbang. Kesimpulan dari pemaparan saya kali ini adalah kriminologi mengajarkan bahwa kejahatan bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan sosial dan manusiawi. Tujuan utama bukan untuk membalas, tetapi untuk mencegah dan memperbaiki. Mungkin sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.